Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita ya, yaitu tentang mencari ide bisnis. Bagaimana kita mencari ide bisnis? Yang pertama, kita harus menemukan dulu sumber ide. Nah, sumber ide ini bisa dilihat dari apa yang dimiliki, apa yang dibutuhkan orang lain, dan apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Nah, ketika sudah tahu sumber idenya, baru kita menstimulasi ide tadi. Menstimulasi ide dengan cara mengamati orang lain, mengamati tempat, membaca publikasi, melihat tren. Nah, ketika sudah menstimulasi ide ini, baru kita bisa menyeleksi ide dengan cara diferensiasi, adaptasi, dan pengembangan. Kita cari sumber ide dulu. Nah, ide itu adalah trigger atau pemicu aktivitas atau gagasan. Jadi ide itu muncul biasanya karena dia adalah pemicu. Nah, ide merupakan dasar untuk menentukan strategi atau langkah bisnis. Nah, biasanya menemukan ide bisnis ketika ditemukan sebuah masalah. Nah, kadang orang punya masalah dulu baru muncul idenya. Baru muncul ide baru. Nih, the power of kepepet. Karena ada satu hal yang bikin bisnisnya rugi, maka dia harus berpikir keras untuk menciptakan ide lagi bagaimana. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi ide itu harus muncul setiap saat. Ketika ada tren baru misalnya, ada pesaing baru misalnya, itu kita bisa mensikapinya dengan membuat ide baru. Kemudian, cara mencari sumber ide bisa dari apa yang dimiliki, itu cara dari internal kita sendiri. Bisnis bisa dimulai dari bakat. Ini dari internal ya, dari bakat. Misalnya bakatnya nyanyi, bakatnya main musik. Nah, bisa punya ide bikin studio musik, bikin kursus musik. Misalnya, sekarang pandemi begini, bikin kursus musik online misalnya, atau bikin tutorialnya secara online misalnya, dan seterusnya. Kemudian bisa juga dari hobi. Hobi itu macam-macam ya. Hobi membaca, bisa bikin toko buku misalnya, bikin perpustakaan misalnya. Hobi makan, bisa bikin bisnis kuliner misalnya, bikin restoran misalnya, hobi masak itu sih. Kemudian bisa juga karena prestasi, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang dan bisa memberi pemecahan masalah. Kemarin seperti kata Bu Tejo ya, produk itu harus solutif. Nah, produk merupakan pemecahan masalah dari banyak orang, masyarakat, terutama segmen pasar yang kita tuju, target pasarnya. Nah, ini dari internal, kemudian bisa juga sumber ide itu bisa dari apa yang dibutuhkan orang lain. Ini bisnis dapat dimulai dengan mengidentifikasi apa yang menjadi masalah setiap orang. Nah, baru masalah itu memunculkan kecenderungan pasar sehingga muncul produk baru. Contohnya munculnya ojol, ojek online. Nah, dulu orang nggak kepikiran ada orang berpikir bikin ojol. Nah, masalah di masyarakat adalah kemacetan. Orang mobilitasnya tinggi, tapi kok sering macet, padahal harus segera waktunya mepet, harus segera sampai. Kok males parkir, parkiran penuh, dan seterusnya. Sehingga muncul ide bikin ojek online ini. Lah, kan sudah ada ojek yang konvensional yang biasanya. Tapi ternyata itu belum jadi solusi, nggak terlalu solutif. Karena konsumen atau kita yang butuh transportasi harus datang langsung. Nah, akhirnya dibuatkan ojek online, tinggal pesan lewat handphone, kemudian ojeknya datang. Nah, kita bisa segera sampai ke tempat.
Ini karena apa yang dibutuhkan orang lain. Kemudian apa yang sudah dikerjakan orang lain. Sumber ide bisa dari ini, yang sudah dikerjakan orang lain. Dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan kompetitor, bisa menciptakan ide baru. Misalnya, wah, merek sebelah sudah bikin motor matic nih, misalnya. Wah, kita gimana ya menciptakan motor matic yang lebih keren, lebih bagus, lebih handal, dan sebagainya. Ini ternyata bisa muncul dari kompetitor. Jadi kompetitor itu juga menguntungkan ya, bisa menjadi motivasi kita juga ternyata untuk memunculkan ide baru. Nah, setelah kita tahu sumber ide, kita menstimulasi ide bisnis kita. Nih, menjadi kreatif dan inovatif menjadi salah satu bagian penting dalam berbisnis karena menciptakan produk, menciptakan konsepnya itu perlu kreativitas. Nah, tantangan terbesar menghasilkan berbagai gagasan cemerlang adalah membebaskan diri dari kebiasaan konvensional. Karena kita biasanya gitu ya, kita ikut arus gitu aja. Nah, harusnya kita yang berani untuk berpikir di luar kebiasaan konvensional atau out of the box atau anti mainstream. Kalau roti bakar biasanya isinya coklat atau keju, kita bikin isi buah atau malah mungkin isi sayur misalnya. Itu out of the box. Kemudian bagaimana menstimulasi ide bisnis bisa dengan mengamati orang-orang di sekitar kita. Nah, selain pengalaman, perlu juga mengamati. Dari pengamatan itu kita bisa menemukan kebutuhan pasar. Pasar itu lagi butuh apa? Masalahnya apa? Solusinya bagaimana? Cara paling efektif untuk meraih peluang bisnis adalah cermati hal-hal yang dikomplain orang terutama. Karena itu masalah buat orang lain. Wah, kok lama misalnya, kita ciptakan yang bisa lebih cepat. Wah, kok susah, kita ciptakan hal yang mudah dan seterusnya. Kemudian bisa juga dengan mengawati tempat-tempat di sekitar kita. Nah, bisa melihat dari mengetahui kebutuhan dirinya serta lingkungan terdekatnya. Lihat lingkungannya. Nah, melakukan perjalanan di suatu daerah dapat memunculkan ide bisnis. Jadi kalau nggak punya ide, berarti dolanmu kurang adoh. Karena ini tadi, perjalanan ternyata memunculkan ide bisnis. Tapi perjalanannya yang berfaedah, jangan yang unfaedah ya. Perjalanannya ke lokasi usaha, ke pabrik-pabrik, sentra industri, tempat pameran industri, misalnya. Nah, itu di sana kita mengumpulkan data supply, demand dari produk-produk tersebut, potensi-potensinya dan seterusnya. Nih, kemudian bisa juga dengan membaca publikasi, bisa lewat koran, majalah, tabloid, internet, buku, artikel, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bisa melihat kecenderungan perusahaan. Melakukan diversifikasi produk atau pengembangan produk agar memiliki varian lebih banyak. Biar produknya makin banyak yang dijual. Itu bisa juga. Misalnya, jualan kok mie rebus doang misalnya. Oh, kalau gitu mie rebus sama mie goreng misalnya. Jualan kok roti bakar doang, roti bakar buah doang. Oh, kita tambah roti bakar sayur misalnya. Dan seterusnya. Kecenderungan perusahaan bisnis juga dengan melakukan survei melalui kartu opini. Nah, ini bisa melalui perusahaan melakukan survei kepada pelanggannya. Pinginnya apa sih? Masalahnya apa sih? Baru kita pikirkan solusinya bagaimana. Kemudian yang ketiga tahap berikutnya yaitu menyeleksi ide bisnis. Nah, ide yang ada harus dapat diseleksi biar bisa menciptakan peluang bisnis. Kemudian dipilih ide yang paling potensial, yang memungkinkan direalisasikan. Nah, bagaimana caranya? Dengan yang pertama menawarkan diferensiasi pada produk existing.
Ide ide dimunculkan secara nyata dalam bentuk produk atau jasa baru yang berbeda, yang beda dari yang sudah ada di pasar. Atau dengan menciptakan nilai yang lebih tinggi dibandingkan produk yang sudah ada. Misalnya tadi, nilai selesai sampai di roti bakar dikasih coklat. Nah, kenapa nggak roti bakar dikasih coklat, atasnya masih dikasih buah-buahan? Itu meningkatkan nilai produk. Kemudian yang kedua, menyesuaikan produk dengan perilaku konsumen terbaru. Perilaku pasar yang perlu diperhatikan, permintaan terhadap barang yang dihasilkan, waktu penyerahan dan waktu permintaan barang. Misalnya, kondisi pandemi ini jualan roti bakar, kalau kita cuma buka outlet, waduh susah karena orang keluar rumah juga jarang. Kenapa nggak kita tawarkan secara online? Kita delivery misalnya. Itu karena melihat perilaku pasar. Kemudian kita analisis pasar bisa dari demografinya, misalnya segmen pasarnya siapa ya? Oh, ibu-ibu. Oh, dewasa, orang dewasa. Oh, anak-anak dan dewasa sampai ke orang tua malah mungkin. Nah, itu demografi. Kondisi ekonominya bagaimana? Perempuan atau laki-laki dan seterusnya. Kemudian sifat serta tingkah laku pesaing, kondisi pesaing, kemudian keunggulan bersaing pesaing, dan kevakuman pesaing yang dapat menciptakan peluang. Jadi kita lihat tetangga sebelah juga bagaimana. Kemudian mengembangkan hal yang sudah dilakukan pesaing dengan menganalisis produk atau proses produksi secara mendalam, ketersediaan produk, menaksir biaya yang dikeluarkan pesaing, jumlah biaya awal dan perolehan sumber biaya, biaya yang diperlukan untuk operasional, perluasan dan sebagainya, dan risiko yang mungkin terjadi. Itu saja dari saya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.